Selama-lamanya, amin. Fratres, mari kita bicara tentang reformasi. Memang betul reformasi atau lebih mirip deformasi. Jadi Anda pikir reformasi itu membawa gereja kepada kemurnian? Lihatlah hasilnya sekarang. Ribuan denominasi saling bertikai, masing-masing mengklaim diri sebagai tubuh Kristus sambil menolak tubuh yang lain. Luther memprotes, Calvin memisahkan, Zwingli membakar jembatan, dan kini Kekristenan Protestan adalah pasar loak teologi, di mana setiap orang bisa membuka gereja dengan modal Alkitab dan ego yang cukup besar. Yang pertama, sola scriptura, lebih seperti sola opiniku. Anda bilang Alkitab satu-satunya otoritas, tapi mengapa Baptis menolak baptisan bayi, sementara Lutheran dan Reformit menerimanya? Mengapa Pentakosta menggelembungkan karunia lidah, sementara Calvinis menganggapnya sudah usang? Jika Alkitab begitu jelas, mengapa Protestan tidak pernah sepakat tentang predestinasi, sakramen, atau bahkan keselamatan itu sendiri? Jawabannya sederhana, tanpa magisterium, tanpa tradisi suci, yang tersisa hanyalah tafsir pribadi, dan setiap tafsir melahirkan sekte baru. Yang kedua, tubuh Kristus atau kumpulan organ yang saling menolak. Paulus menulis satu tubuh, satu roh, Efesus bab 4 ayat 4. Tapi Protestan, mereka lebih mirip tubuh yang dipotong-potong, lalu setiap bagian ngotot bahwa dialah yang asli. Gereja A bilang baptisan selam wajib, gereja B bilang percik saja cukup, gereja C bilang baptisan tidak perlu, cukup menerima Yesus di hati. Gereja D bilang semua salah, hanya mereka yang benar. Lalu mana kesatuan yang Anda bangga-banggakan? Yang ketiga, gereja universal lebih seperti klub eksklusif. Anda bilang Protestan adalah gereja universal, tapi coba tanya, bisakah seorang Lutheran ikut perjamuan di gereja Reformed? Tidak, karena mereka beda pandangan tentang makna roti dan anggur. Bisakah seorang Adventis melayani di gereja Metodis? Tidak, karena mereka ribut tentang hari Sabat. Bisakah seorang Pentakosta bersatu dengan Baptis? Tidak, karena yang satu menuntut glossolalia, yang lain menganggapnya omong kosong. Di mana universalnya? Gereja Katolik dengan segala kekurangannya masih bisa menyatukan orang Spanyol, Filipina, Kongo, dan Indonesia dalam ekaristi yang sama. Protestan, mereka bahkan tidak bisa menyatukan dua gereja di satu kota, Kupang misalnya. Yang keempat, gereja bertumbuh atau gereja beranak pinak. Setiap kali ada perbedaan pendapat, solusi Protestan selalu sama. Kita berpisah saja. Tidak setuju dengan pemimpin, buat gereja baru. Tidak suka doktrin, buat aliran baru. Tidak cocok dengan gaya ibadat, buat denominasi baru. Hasilnya, lebih dari 45.000 denominasi menurut Center for the Study of Global Christianity tahun 2023. Dan jumlahnya terus bertambah. Jika ini pertumbuhan, maka kanker juga bisa disebut pertumbuhan. Yang kelima, gereja yang peduli sosial, tapi yang diurus cuma jiwa dan uang. Anda menyindir gereja-gereja yang tidak peduli pada kemiskinan, tapi siapa yang membangun lebih banyak rumah sakit, sekolah, dan lembaga amal sepanjang sejarah? Gereja Katolik. Siapa yang punya doktrin sosial jelas seperti Rerum Novarum dan Laudato Si? Gereja Katolik. Sementara banyak gereja Protestan sibuk dengan apa? Ibadah spektakuler dengan band dan LED, CC, teologi kemakmuran yang mengubah gereja jadi bisnis, apalagi perang doktrin yang tidak pernah selesai, apalagi di mana buah roh yang seharusnya terwujud dalam pelayanan nyata? So, mari kita menyimpulkan reformasi menghasilkan kekacauan. Luther mungkin bermaksud baik, tapi buah dari reformasi adalah kekristenan yang tercabik-cabik, tanpa otoritas, tanpa kesatuan, dan tanpa kepastian. Anda bilang Protestan adalah gereja? Gereja sejati tidak perlu ribuan versi dirinya. Hanya satu gereja yang bertahan 2000 tahun dengan iman yang sama, sakramen yang sama, dan pimpinan yang sama. Gereja Katolik. Selebihnya, coba tebak, besok mungkin ada denominasi baru lagi. Follow for more. Katolik! Selama-lamanya, amin.